Saat hidup telah menjadi, karya Barlean Bagus. Di rentang bahu penuh peluh, segala pasrah telah aku terima. Merdu desah nafas, menyanyi dalam ruang kalbu, mengajariku berani, arungi samudra. Gemericik hujan riuh bernyanyi saat hening malam, berteman dengan kesu-kesi kita, lahir dari dara bergercak. Hanyut pada tiap kesupan di seluruh waktu, penuh keikhlasan di antara kita saling mengampuh. Jiwa mengalun dalam lagu asmara, menuntun kita mengerti arti bahagia. Hidup telah menjadi dan punya makna, sebab pasti lewati penantian lebih 9 purnama. Di segenap jiwa, kau seolah pemandu bagi ritual perjalanan keseharian. Menapak pasti meraih mimpi dalam hidup yang telah menjadi. Jember, 23 September 2015. Barlean Bagus. Wah. Biasanya cek guyone cek serius ya. Itu Pak atas nama bangsa Indonesia. Ini puisi, Cak. Puisi, bukan pantun berarti ya? Bukan. Beda. Puisi itu apa ya? Sesuatu yang membutuhkan perjalanan panjang daripada pantun atau parian, kita lebih cepat. Pikir mau ngasih secara teoritis tiba saya mikirnya ya. Sik talah. Ini penulisnya kan Mas Barlean Bagus. Betul. Kira-kira kita ini iso ketemu beliau apa ndak? Coba tak teleponin Mbak Devi, so nggak manajer. Oke, kita langsung sapa aja. Beliau sudah ada di sini loh ini, sudah hadir. Nyapa yang ada di rumah dulu. Ketemu kita dalam obrolan budaya. RRI Jember. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang iya betul. nyapa beliau. Betul. Kita duduk apa berdiri aja? Iya duduk. Boleh ke sana? Iya silakan. Melewati gendang. Iya. Non saya Pak. Duduk. Mau silakan yuk. Iya. Iya. Monggo Mas. Tegang sekali ya kita hari ini. Assalamualaikum Mas Barlean. Oke. Iya selamat pagi. Oke Mas Barlean, ini namanya ada banyak ya. Jadi kita manggilnya ada 3 sebenarnya. Sebenarnya nama-nama yang paling umum yang mana di Mas? Mas Haji. Mas Haji, Mas Bagus, Mas Barlean. Monggo sampun bebas. Oke, tapi karena di dalam di bawah udah Barlean kita manggilnya Mas Barlean aja ya. Oke, pripun niki kabarnya Mas Barlean? Alhamdulillah sehat. Matur nuwun bisa dihadirkan di RRI. Wah, kami juga matur nuwun panjenengan berkenan. Oke, luar biasa. Di depan penonton 3.000 orang. Iya. Mana langsung kita tutup aja acara ini. Mas Barlean, ini puisi-puisi seperti yang kita bacakan tadi, ini kan karyanya jenengan ya. Sebenarnya itu saya tuh sangat malu gitu ya. Yugino, malu saya tuh. Kenapa? Saya takut gini, beliau ini kan udah bayangkan mulai SMP sudah seni budaya dalam puisi ini. Sudah menggeluti puisi. Menggeluti puisi. Terus? Kita baru tadi baca. Kayaknya gini, mungkin beliau gini, oh apa sih arek iki. Padahal baca puisi butuh proses juga ya, Cak. Betul. Ngapunten ya, Mas. Betul memang butuh proses. Iya. Kita di prosesnya terlalu instan, Pak ya. Bilang iya sih gitu. Mas Barlean, ini kesehariannya apa? Saya sehari-hari alhamdulillah saya dipercaya sebagai abdi negara. Oh alhamdulillah. Di FISIP Untas Jember. Oh, wah. Dosen
Sanes. Betul, saya hanya tukang ketik. Waduh, tukang ketik dengan penuh makna gitu ya. Bikin surat juga gitu, pakai gitu Pak ya. Pakai kata-kata yang tadi. Kalimatnya penuh puisi gitu ya. Saya dengan hormatin ya, seandainya saya ingin berkata-kata. Padahal cuma gini, besok datang ya jam 9. Nuwun sewu, sebenarnya cerita panjenengan kok bisa terus jatuh cinta, bisa bikin puisi luar biasa, itu gimana awalnya Mas? Sederhana saja, simpel saja. Saya awalnya di teater, saya berteater, tapi semenjak 2013 saya ketemu dengan teman-teman se-Indonesia di Blitar. Kami pada saat itu bersama-sama komitmen untuk mengawal anti korupsi di Indonesia, sehingga diputuskan bahwa pada saat itu kami membuat puisi-puisi anti korupsi dan kami terbitkan di buku. Tapi untuk menjaga kualitas semuanya akhirnya sepakat harus ada yang mengurasi. Jadi mengkurasi itu gimana Pak maksudnya? Menyeleksi. Alhamdulillah se-Indonesia terkumpul pada saat itu dan kemudian ada seleksi dan yang lolos seleksi diterbitkan dalam buku. Dan sekarang sudah hampir terbit jilid ke-8. Wah, satu jilid berapa lembar Pak? Terbanyak itu kami sampai hampir 200 penyair se-Indonesia. Oke. Dan untuk mensiarkan itu kami sepakat kami bacakan keliling Indonesia, dan untuk menjaga netralitas tidak terkooptasi dengan persoalan-persoalan birokrasi dan sebagainya. Kami sepakat untuk pentas di berbagai kota itu dengan biaya mandiri. Jadi berangkat ke lokasi, pulang sampai rumah itu juga biaya mandiri. Dan beberapa orang-orang sempat mengatakan bahwa kami adalah orang gila karena ternyata untuk baca puisi, satu puisi saja yang lolos di buku itu kami harus keliling Indonesia. Dan ya kemarin mensikapi persoalan bangsa ini, Pilpres, kami juga melahirkan puisi-puisi yang sifatnya sebuah ajakan kepada siapapun presiden yang terpilih untuk berjuang bersama-sama dan bersama kami anti korupsi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, ini gimana sih? Untuk bisa mengetahui itu bisa dilihat di Facebook kami. Iya. Facebook kami, Facebook Group Puisi Menolak Korupsi. Puisi menolak korupsi. Oke, linknya ada di bawah ini ya. Jadi puisi-puisi yang bernuansa ini ya. Kalau di Facebook tinggal ketik puisi menolak korupsi sudah muncul grupnya itu. Puisi menolak korupsi. Dan itu satu-satunya grup. Satu-satunya grup di Indonesia, dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa mandiri meskipun kami berusaha ditarik menjadi bagian KPK, tapi kami nggak sanggup dan kami tidak mau karena menghindari resiko terlalu besar lah ya. Mending mandiri saja. Karena memang di luar itu gitu ya Mas. Ngomong-ngomong yang kami baca tadi ini apakah ada di salah satu buku dari 8 buku itu? Puisi pribadi saya, puisi kamar istilahnya, melampiaskan unek-unek yang dalam hati saya ketika saya menikah dan kemudian istri saya hamil dan punya anak. Makanya di situ ada kata-kata lebih 9 purnama gitu. Alhamdulillah Mas, soalnya tadi kan kalau membaca salah satu puisinya harus keliling Indonesia. Itu kan KPK tadi itu korupsi. Beda ya. Oke, ini berarti untuk istri ketika lahiran anak pertama. Anak kedua? Anak kedua ada lagi. Banyak lah tapi. Wah, selalu disiapin puisi ya Mas. Setiap lahir ada puisi Pak ya? Nggih. Oh, alhamdulillah. Ya puisi-puisi kamar lah istilahnya, puisi-puisi yang hanya saya tulis dan saya baca sendiri, saya mengerti sendiri. Sebetulnya itu. Wah, ini menarik nih yuk. Tadi kan ada puisi kamar. Saya yakin pasti ada puisi teras, puisi lobi, puisi dapur Pak ya. Tapi nanti Pak, dijawab. Kita mau jawab sama dulu Mas Berlian. Oke, kita masih akan kembali selepas yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Oke, kita masih dalam acara RRI Net Obrolan Budaya. Dari mana yuk? RRI Jember. Oke, alhamdulillah. Iya. Iya. Piye toh yuk, ini kan kita ngomong tentang puisi. Biasanya kita kalau ada acara seperti ini kita pasti berpantun gitu ya. Cuma karena sudah ada puisi, apalagi di pakarnya, kayak kerja gitu. Langsung istilahnya melungker langsung. Karena salah. sudah bersama Mas Barlean Bagus, ini salah seorang seniman puisi Jember. Ya. Senior juga. Iya. Barangkali Cak Ilham pisan. Oh iya. Walah. Iya, senior. Ini kabarnya juga beliau nih ketika sejak SMP nggih, Bapak. Mas, sorry. Ini sudah SMP bareng Cak Ilham juga. Ini juga sudah bergelut di bidang itu, teater, ya seni dan sebagainya. Itu tahun berapa ini, Mas Bagus? Mas Barlean sekitar tahun 80-an begitu. 80-an. Pada saat itu Cak Ilham menjadi pelatih saya. Beliau waktu itu sudah kuliah di Fakultas Sastra dan saya di SMP. Oh, jauh nggih? Jauh. Jaraknya. Oh, tak pikir. Mungkin diajak sama beliau Pak ya? Ya, di SMP, kemudian di SMA ketemu lagi dan alhamdulillah kami pada saat itu bisa serius dengan Cak Ilham sampai akhirnya bisa juara 1 Jawa Timur. Wah. Itu apa tuh? Acara apa? Porseni. Ya. Iya. Porseni Jawa Timur berarti ya. Perjalanan panjenengan menggeluti puisi mulai dari SMP kemudian sampai sekarang ini kan masuk ke tahap-tahap gitu nggih. Kira-kira pada fase mana puisinya kemudian punya bentuk lebih pasti nggak Mas? Ketika reformasi terjadi. 98. Pada saat itu saya dengan teman-teman tergabung dengan gerakan reformasi sehingga akhirnya karakter puisi yang kami cipta pada saat itu adalah dominan dengan pemberontakan. Begitu. Sehingga pada saat itulah kami bisa mengerti bahwa dengan bahasa-bahasa yang vulgar itu sebetulnya bisa dialihkan dalam bentuk-bentuk yang sindiran begitu dalam bentuk puisi. Dan biasanya lebih menohok sebenarnya itu nggih. Kalau dari tematis begitu sehingga tidak mengarah ke anarkis begitu. Dan mungkin merasa lebih puas ya ketika kita melampiaskan dengan puisi Pak, dengan tulisan. Ya, karena kami bisa berimajinasi. Karena puisi menggunakan perumpamaan, menggunakan kiasan dan banyak sekali bahasa Indonesia itu yang bisa kita gunakan dalam bentuk-bentuk puisi. Lebih kaya nantinya. Lebih kaya. Oke. Kenapa harus puisi sih? Dari sekian. Kenapa harus puisi? Karena musik, bukan masak itu. Karena dengan puisi kita lebih mengasah hati kita. Jujur saja. Lebih belajar untuk mengerti perasaan, kemudian bagaimana berimajinasi lebih lagi dengan menggunakan kata-kata. Jadi jujur saya sampai hari ini ketika mencipta puisi itu di samping berimajinasi saya juga pegang kamus umum bahasa Indonesia itu. Karena banyak kata-kata yang kaya di situ yang bisa kita gunakan dalam menulis puisi. Yang kita kadang sering terlewat dengan itu ya. Waduh, oke. Nah ini kalau Anda melihat sendiri hubungan antara puisi dengan masyarakat Jember. Nah ini sebagai orang Jember nih. Kalau di Jember jujur sebetulnya animo terbesar itu di tingkat pelajar. Di tingkat pelajar animonya sangat bagus sekali. Saya pernah jadi juri
lomba baca puisi pesertanya sampai hampir 400. Baca puisi, yang bagi kita kayak puisi, tapi 400 itu kayaknya istimewa. Terus pernah juga kami mengadakan lomba cipta puisi, itu hampir 200 pelajar itu. SMA, okay. Apa karena usia mereka lagi ini ya Mas? Sebetulnya kalau boleh dibilang ya memang betul, tapi dan kemudian mereka lebih banyak berandai-andai dalam persoalan romantisme mereka. Wow. Dan itu lebih menarik karena ternyata mereka bisa menghadirkan kata-kata yang di luar nalar kita. Bagaimana seorang pelajar pacaran dengan temannya dengan menggunakan bahasa puisi ya. Iya ini gombalan-gombalannya dituangkan lewat situ lah ibaratnya gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan dulu perjalanan panjenengan ketemu dengan istri. Iya, pakai apa romantis ini? Banget ya pasti. Belum ada WA, belum ada medsos Pak ya. Sepeda motoran ngalor itu, nggak ada WA. Puisi jadi senjata waktu itu ya. Iya. Kalau datang assalamualaikum, silakan baca sendiri gitu. Oke, nggak saat ini ya. Oke, ini saya juga benar-benar kaget ya. Ternyata animo masyarakat ini para pelajar khususnya, makanya sampai 400 Pak ya. Pelajar itu. Cuman ya itu tadi tinggal muaranya di mana nanti, apakah di dinas pendidikan atau dinas pariwisata. Oke. Sehingga mereka mendapatkan peluang-peluang yang lebih besar lagi. Tidak hanya sekedar lomba tapi mungkin bisa diantologikan. Jadi karya-karya mereka itu bisa dibukukan tentunya dengan proses kurasi, seleksi sehingga kualitasnya terjamin. Begitu. Mana yang layak lah untuk ditampilkan. Karena di Jember belum ada karya antologi puisi pelajar Jember atau antologi puisi seniman Jember belum ada. Dan itu juga bisa digunakan untuk sebetulnya bisa untuk promosi juga gitu. Wah, ini secara literasi. Ini bisa nih RRI Jember. Ide kreatif ini langsung ditangkap. Bisa nih. Silakan Mas Irwan bikin besok. Oke. Kalau gue bilang Tata udah banyak tugasnya. Mas Belian, ini karya puisi Anda ini apakah secara umum selain tadi puisi kamar, selain puisi ya bisa korupsi kan juga karena memang ada ini yang mengikuti perkembangan yang ada. Apakah juga bisa juga atau mungkin bisa dikatakan puisi Anda ini beberapa persen mencerminkan budaya juga tradisi Jember? Bisa sih sebetulnya. Artinya bahwa ada satu tema besar tentang budaya Jember begitu, dan itu menjadi acuan dalam penulisan. Tentunya dengan literasi yang terjamin lah ya. Artinya mohon maaf, tentunya dengan bahan yang terjamin tentang budaya Jember itu sehingga menulisnya tidak ngawur. Gitu. Ngomong-ngomong, ada orang sebagian yang hanya suka mencipta karya puisi kemudian membacanya enggak gitu. Terus ada yang dua-duanya, karya sama membaca. Kalau menurut Mas Barlean, teman-teman kita yang di Jember itu banyak yang mana? Banyak yang berkarya. Karena membaca puisi itu butuh teknik, karena ada teknik membaca puisi mengenai intonasi, kemudian diksi, kemudian pemahaman dan sebagainya, termasuk ketika sudah di atas panggung harus berkostum bagaimana itu. Nah, sebetulnya teknik membaca puisi itu memang butuh pelajaran tertentu. Kok tadi berapa nilainya tadi, Pak? Tadi berapa nilainya? Kalau tadi terus terang saya sempat kaget karena membacanya juga ya. Ini bukan karena di sini ya. Kenapa dulu nih penasaran? Karena ya. Bagus lah tadi, bagus. Lebih bagus gak usah gitu. Makanya lebih bagus bisa baca gitu ya. Tapi emang yang paling bagus harus dipelajari dulu gitu. Terus ada lagi nih Mas, saya penasaran. Monggo. Ada juga yang suka memusikalisasi puisi. Jadi penyampaian puisi bahkan sampai ada jadi lagu gitu. Betul. Nah, puisi-puisi panjenengan apakah ada yang mengarah ke sana? Sebetulnya kalau musikalisasi puisi itu semua puisi bisa, tinggal bagaimana
kepintaran musisinya, karena ada kata-kata yang harus, kalau bahasanya teman-teman seniman musik itu jembatannya piye. Kalau hanya murni berdasarkan pada puisinya seringkali njeglek. Akhirnya harus ya memang musikalisasi puisi itu memang harus teman-teman musisi yang memang cerdas istilahnya gitu. Karena untuk membaca, untuk mentransfer puisi itu menjadi sebuah karya lagu begitu. Bisa nggak orang yang nggak punya bakat atau seperti saya gitu ya, tiba-tiba aku pengen nulis, itu bisa nggak memunculkan bakat itu, Pak? Semua orang punya bakat itu, Mas. Oke. Jadi menulis puisi itu dasarnya, kalau saya kepada anak-anak SMA, jangan takut menulis. Tulislah apa yang ada dalam hati Anda, apapun ditulis. Kemudian ketika itu menjadi tulisan, baru dievaluasi. Saya sendiri menulis puisi itu bisa sampai 6-7 kali baru finish. Sebelum jadi itu, karena nggak langsung. Ya nggak langsung. Jadi semuanya ditulis, sekecil apapun kata itu ditulis. Kemudian baru setelah 2 hari, 3 hari dibaca lagi. Oh kurang begini, oh harus ditambah kata ini, harus begini. Itu prosesnya menjadi sebuah karya puisi. Jadi dengan 7 kali loh, saya berapa kali, Pak? Sampai 25 aja belum. Tapi kalau ya itu tadi untuk memperlancar, ditulis saja kemudian dibacakan, ditulis saja dibacakan. Dari proses itu akhirnya kita bisa mengerti sendiri. Oh ternyata saya kurang ini. Oh ternyata harus ditambahi kata ini, begitu. Begitu. Jadi prinsipnya merdekalah dulu menulis. Jangan terbelenggu, jangan takut salah. Meskipun kita masih belum bisa berkata-kata kiasan seperti ini, nggak masalah, Pak ya. Pokok nulis gitu ya. Nulis, Mas. Yang penting nulis. Sehingga ya itu tadi, apa yang ada dalam hati kita itu bisa tertuang dalam kertas dan kemudian kita bisa mencermatinya. Pokok nulis, Pak ya. Pokok nulis. Kalau ngetik nggak apa-apa, Pak? Monggo. Oh iya. Kan ada HP, Pak, sekarang. Iya. Masuk. Iya, masuklah. Malah lebih mudah karena prosesnya kan editnya gampang. Iya. Tapi ketika nulis gini kan mungkin barangkali, oh ini adalah bukti kita udah mengerjakan ini, barangkali gitu, Pak ya. Ya sesuai dengan perkembangan zaman, Mas. Kalau saya lahir di zaman belum ada HP, belum ada komputer, jadi saya terbiasa menulis dengan kertas. Dan itu terbawa sampai sekarang gimana? Sampai sekarang, jujur saya menulis ini, satu puisi ini ada 1, 2, 3, 4 bait saja. Ini pernah sampai hampir 12 lembar kertas. Karena saya harus edit begitu. Oke. Jadi kalau beda media, beda lagi nanti kreativitasnya gitu. Wah ini. Saya jadi penasaran ya. Cuma masih belum berani melakukan. Tapi biar kita nggak penasaran, kita pengen lihat dulu nih. Ini ada beberapa video spesial puisi. Siapakah ini? Monggo silakan. Yeah!
kuat dalam tiap langkah berderap, bermandi keringat dalam lingkaran harapan, berkongsi melepas segala rasa pedih masa lalu. Semoga tak liar matamu, semoga tak rakus mulutmu, semoga amat rasamu, semoga tak penuh agar tak kau lewati belokan-belokan kematian, agar dapat kau remas lepas masa silam kelam, agar tak kau miliki yang bukan hakmu, agar tak terpenjara dirimu. Wow. Semangatnya ya. Semangatnya yuk baca seperti itu bikin kita tadi tuh ngapain dari awal itu loh. Iya, Ya kita setidaknya mencoba gitu ya. Desember 2018. Desember 2018. Itu di mana, Mas? Di Pendopo, Kabupaten Malang. Oke. Cerita waktu itu dalam rangka apa, keliling Indonesia itu atau gimana? Iya, dalam rangka keliling Indonesia, dan kebetulan teman-teman Malang pada saat itu berkenan menerima kami sehingga roadshow itu ada di Kabupaten Malang pada saat itu. Berarti waktu itu berkolaborasi dengan teman-teman Malang. Oh, iya. Dan isinya juga sama tentang itu. Semuanya temanya sama, satu, anti korupsi. Anti korupsi. Kita lihat tadi yuk dengan penuh semangatnya gitu ya. Dan kita lihat kalau Bilawi ini kalau main teater kayaknya pinter gitu ya. Jadi hubungannya teater dengan puisi ini apa sih, Mas Balian? Kebetulan saya berteater pun juga dasarnya memang teater realis. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya merasa kurang, dan saya lebih bahagia, lebih suka ketika harus melompat sambil bicara makan daripada hanya sekedar makan saja. Jadi berteater saya pada saat itu lebih banyak ekspresif. Saya makan. Nah gitu. Lebih suka lompat. Lompat ya, sorry. Makan. Mencolot kabeh. Oke. Mas Balian, ini sepanjang perjalanan Anda di Kota Jember, tantangan apa saja sih yang dihadapi jenengan ini sebagai seniman puisi di Jember? Pertama, kepedulian dari instansi terkait, itu yang pertama. Kalau saya berjalan sendiri dengan teman-teman komunitas sudah cukup lah. Cuman sebagai sebuah gerakan kebudayaan yang harusnya didukung oleh instansi terkait, ini kurang, Mas, kurang sekali. Sehingga harapan saya ke depan mungkin dinas pendidikan atau dinas pariwisata itu lebih menekankan pendidikan, mungkin pendidikan penulisan puisi, sehingga anak-anak itu yang nakal itu bisa teralihkan ke hal-hal yang positif, menulis puisi. Begitu. Jadi sebenarnya bisa jadi opsi solusi nih ya. Salah satu lah. Ya, kalau kita sebut ada permasalahan di masyarakat kita, salah satunya bisa pakai karena itu. Di lomba penciptaan puisi saya pernah menemukan beberapa karya yang bercerita tentang perjalanan dia ketika dia tawuran, ketika dia merasa kecewa dengan gurunya, dan itu dilampiaskan dalam bentuk kata-kata di puisi itu. Dan bagi saya kemudian anak itu saya suruh baca dan malah lebih ekspresif di atas panggung.
Oke. Tapi sayangnya harus ada panggungnya Pak ya. Ada panggungnya. Kalau kita baca di rumah itu bingung. Tapi itu salah satu solusi Mas. Iya, daripada betul. Mereka anarkis di jalan, tawuran dan itu sebagainya. dia, betul. Berarti panggung-panggung ekspresi perlu diperbanyak. Gitu. Harusnya begitu. Biar ini ya kita benar-benar mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita selama ini gitu ya. Ya selama ini susah untuk mengekspresikan. Oke. Pernah ini Mas Balian ketika membuat suatu puisi, waduh jutek ini gimana sih pikiran kok nggak keluar kata-kata, pernah seperti itu? Sering. Wah, sering. Makanya pengen gitu ya. Saya sering nulis baru dapat satu baris tiba-tiba blank. Macet. Akhirnya saya tinggal. Baru 3-4 hari kemudian ada mood lagi begitu. Atau enggak mungkin baru satu baris tiba-tiba gini, Pak, tuh kono sambel, tuh kono lombok, lali wes opo, kok tuh kono sambel ya? Iya. Oke. Tapi itu memang hal yang biasa terjadi. Ya harus terjadi karena kalau itu tidak terjadi, saya jujur saja khawatir tantangannya barangkali karya puisinya menjadi karya puisi yang instan dan biasa itu. Dan biasa saja, tidak dari hasil perenungan, kemudian hasil meneng diem gitu. Saya menang diem malah main HP ya. Zamannya Mas. Iya zamannya main game. Oke. Ya. Terus kalau Mas Berlian melihat tadi kan puisi bisa jadi solusi ya. Solusi untuk permasalahan anak-anak remaja misalnya. Kemudian kalau peran puisi dalam pembangunan. Ini sebetulnya selain mengkritisi dalam bentuk puisi menolak korupsi ini Mas. Ya bisa saja, karena tematik itu kan bisa kita tentukan sendiri, dan kemudian para pemangku kepentingan sebetulnya bisa, umpamanya dalam rangka pembangunan Jember, tulislah puisi apa begitu, begitu. Oke. Terus ke depan ini bagi seorang, kalau kami mengatakan sih jenengan ini ya seniman puisi senior lah benar gitu ya. Di antara mungkin barangkali kita mengatakan jarang gitu ya. Jarang seperti itu, jarang yang menekuni juga. Kepada para generasi muda ini jenengan melihatnya sekarang apakah memang benar-benar ada harapan nih untuk meneruskan jenengan dan kawan-kawan? Harapannya besar sekali Mas, karena banyak kawan-kawan muda di Jember yang punya prestasi bahkan sampai tingkat nasional. Jadi ada beberapa kawan-kawan muda itu yang karya puisinya atau karya sastranya itu diakui oleh nasional. Banyak itu. Dan pesan saya buat teman-teman ya bergelutlah dengan puisi dengan serius, sehingga kalaupun banyak yang tidak tahu di Jember tapi di luar terkenal. Oke. Banyak teman-teman Jember yang terkenal di luar Jember. Kalau kita buka Google begitu, banyak kawan-kawan muda yang punya prestasi sampai ke tingkat nasional. Wah ini kami aja masih belum ini ya, belum tahu itu. Ada banyak Mas. Oke. Tapi yang pasti harapan itu masih terus ya. Fenomena apa ya Mas ya? Kan banyak ya orang-orang yang di sini kurang populer, ternyata di luar mereka lebih terkenal. Iya betul. Fenomena apa itu kalau menurut jenengan? Ya karena mungkin di sini tidak dapat peluang, sementara mereka berkreasi secara pribadi dan kemudian di luar diakui bahkan dapat prestasi begitu. Begitu. Okay. Itu jadi bukan hambatan lah bagi siapapun untuk berkarya yuk. Jadi barangkali sini nggak bisa ya wis nanggono lah gitu. Dan itu mereka oke-oke aja. Oke-oke aja. Dan terus berkarya. Ada juga yang ini ketika di Jember sendiri wah kurang dapat apresiasi ini akhirnya mandek juga ada kayak gitu. Kalau mandek jegrek mboten wonten Mas. Cuman ya mungkin jarang-jarang gitu. Mengurangi lah. Mungkin karena aktivitas pribadi, keluarga dan sebagainya sehingga mungkin mereka mengurangi aktivitas itu. Oke. Apalagi yuk? Banyak sekali tentang puisi. Puisi ini apakah juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk literasi yuk? Betul. Nah ini dia. Itu berarti ya otomatis hubungannya juga sangat banyak sekali nih. Iya. Oke.
Saya dari tadi itu kepikiran nih loh, jangan kita harus lebih memperbanyak panggung-panggung ekspresi. Nah itu tuh. Di depan itu ada panggung loh. Betul. Bisa mengekspresikan di situ, Mbak, bisa. Bisa saja. Tapi harus ada acara dulu, nggak bisa kalau nggak ada acara tiba-tiba langsung di situ. Kayak. Tapi yang pasti ini ya, supportnya biasanya kalau kita mengadakan acara seperti ini, supportnya dengan dinas apa aja nih, atau mungkin instansi yang terkait nih? Yang harapan sudah saya pernah kolaborasi. Ya, kalau melibatkan pelajar ya dinas pendidikan. Kalau melibatkan semuanya, bisa dengan dinas pariwisata dan budaya. Oke. Dan melibatkan komunitas-komunitas yang ada. Wah, ini komunitasnya apa, Pak? Yang kalau di Jember tentang di sini ada komunitas pendalungan, ada komunitas wayah kumpul, ada komunitas raung sastra. Banyak sekali. Oh iya, ini dia. Dan mereka punya anggota yang aktif gitu. Saya jadi ingat ini yuk sama Mas Balian. Jadi ingat kalau kurang berapa menit lagi ya. Jadi saya jadi ingat banget di Instagram itu, di medsos juga. Saya sering sekali ya menjumpai ya anak-anak muda, kalau kita mengatakan anak senja gitu ya, generasi Gen Z gitu ya. Mereka hampir tidak pernah mengupload muka mereka. Seperti saya sih maksud saya gitu ya. Kan muka terus kalau saya nih. Tapi mereka lebih ke kata-kata gitu. Kata-kata dari banyak ratusan yang mereka upload itu ya tentang kata-kata. Wah, ini kayaknya sudah masuk puisi gitu loh. Bisa, Mas, bisa. Tapi mengekspresikannya lewat medsos gitu, Pak. Medsos, betul. Di Instagram banyak sekali komunitas-komunitas. Ada penyair wanita cantik, ada komunitas perempuan cantik Indonesia, dan semuanya bermain-main dengan puisi. Kata-kata. Iya. Dan itu menurut saya sih pribadi indah. Meskipun saya belum bisa sampai ke sana gitu ya. Iya. Gitu. Apakah itu tadi kalau orang di medsos dan sebagainya itu bisa dikatakan puisi on the street kira-kira? Iya, Mas. Dimanapun sebetulnya bisa on the street itu. Gak di jalan berarti ya? Di jalan pun bisa. Saya pernah dengan beberapa teman-teman challenge gitu, ayo rek ngamen konco puisi. Wah, gitu. ini. Ngamen konco puisi. Ya pernah juga. Bahkan saya pernah juga ngamen di dalam bis kota. Baca puisi. Bukan nyanyi. Di kereta api malah kami Mas ojo rame-rame, akeh wong turu. Tapi ya itu semangat kami sebagai komunitas-komunitas yang ingin mensosialkan puisi. Suka duka lah ya. Suka duka. Yang paling seru di mana nih, Mas? Yang paling seru di alun-alun, Mas. Karena rame orangnya atau karena apa? Rame orang dan kemudian alhamdulillah ternyata animonya banyak. Jadi yang nonton melingkar di sekitar kami juga lumayan lah, ada sekitar 60 sampai 100 orang. Itu masuk siang malam? Malam, Mas. Apalagi malam. Kami ada sekitar 7 orang pada itu bergantian membaca puisi di situ. Terus menerus? Ya, mulai dari jam bergantian. Maksudnya terus menerus ya. Habis Isya sampai sekitar setengah 10. Berapa orang? 7 orang bergantian. Yang penting nggak lagi hujan, Pak ya. Apa lagi? Iya. Kembali ke laptop gitu seharusnya. Iya, panjang banget guys. Oh ya, apakah ada semacam aturan khusus ini? Apa namanya? Aturan baku. Aturan baku. Coba di jangan dihapus dulu tadi apa? Gitu. Oh, iya. Kalau aturan baku secara teoritis banyak yang menuliskan. Monggo membaca buku teori-teori penulisan karya sastra. Di situ banyak sekali aturan-aturan. Ada yang namanya majas, ada yang namanya perumpamaan, ada yang namanya macam-macam lah, rima dan sebagainya. Tapi saya secara pribadi jujur lebih senang berpuisi bebas. Kalau aturan tidak terikat itu gitu ya. Iya, mungkin ada beberapa teman yang akhirnya mengatakan bahwa Mas sampean kok begini, ya monggo silakan. Tapi saya tidak pernah berdasarkan aku nulis puisi kudu aturan gini ini gitu ya. Enggak pernah. Saya nulis rasanya aja kaku jadinya. Ya. Terus kalau baca puisi itu puisi yang pertama, yang paling pertama itu adalah mengenal puisinya dulu. Oke. Kemudian kalau kita mengenal itu bukan sekedar membaca saja nggih, Mas? Memahami. Dan tekniknya
tekniknya harus serius karena baca puisi itu tidak menggunakan nafas dada, tidak menggunakan nafas perut, tapi menggunakan diafragma. Tapi bernafas. Telat gini tak? Kalau saya secara pribadi ketika membaca puisi itu saya terkait dengan jeda gitu. Kadang-kadang saya berpikir, oh ini harus berhenti di sini saya membacanya. Nah, jadi dalam satu tarikan nafas itu kadang-kadang ada sampai 11, 12 kata yang harus selesai dalam satu tarikan nafas. Dan itu teknik pernafasan yang harus dipakai. Dalam satu tarikan nafas Pak ya. Puisinya satu lembar Pak. Iya. Oke, baik, kita pengen tahu nih. Tadi kan kalau kita melihat di video itu secara nggak langsung ya. Ini Mas Balliam ini membacakan puisi. Kali ini yuk kita dan juga para pemirsa ingin tahu secara langsung bagaimanakah seorang senior seniman puisi yang akan membacakan hasil karyanya. Baik, setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Perempuan itu penentu. Perempuan itu menatap keindahan sungai yang mengalirkan berjuta asa sejernih air mata. Air membasuh tebal dinding sungai. Keniscayaan lahir dan tumbuh dalam jiwa batin. Kejernihan jiwa batin menuntun pola pikir, memateri laku lahir, menyayangi kaum pinggir yang berdamai dalam garis takdir. Perempuan itu menyulam garis takdir di tengah gelombang samudra. Mengayun langkah, membawa raga jauh menuju batas cakrawala. Gelisah jiwa terpancar dalam sorot mata yang mulai lemah, menyaksikan kekayaan alam laut dijarah. Sontak teriak lantang menghardik, mengusik keberadaan terlarang, hancur lebur berserakan jikalau tetap bertahan. Kekuatan, keberanian telah menjadi kerinduan. Perempuan itu memungut puing-puing kepedihan menyesak dada dalam pusaran-pusaran pilu tangis kepasrahan. Senyum teduh menghantar tutur sapa ramah bersahaja, menyapa jiwa-jiwa lara, mencipta cita bahagia.
Raihan jemari lembut merangkul bau-bau rapuh, ikhlas memapah hati menjemput mimpi. Perempuan itu, perempuan itu, perempuan itu penentu kidung kemakmuran. Jember, 25 Agustus 2016. Terima kasih. Waduh, itu puisi yang spesial untuk perempuan Indonesia yang gagah. Wah, mantap. Banyak perempuan-perempuan, sorry, terkadang kita harus menangis, kita menyaksikan perempuan di jalan. Iya, itulah perempuan Indonesia yang gagah. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong untuk ini. Penghargaan tentunya bagi kami para kaum laki ya, untuk para perempuan yang istimewa sekali, yang tentunya banyak hal yang ya begitulah ya. Spesial sekali para perempuan, sudah menjadi pendidik bagi anak-anaknya, menjadi pengayom, pelindung juga, dan tentunya masih banyak hal yang istimewa untuk perempuan. Spesial sekali. Meskipun sekarang bukan hari perempuan ya, tapi tentunya kita selalu akan terus dituntut, kami memang dituntut untuk terus menghargai para perempuan. Memang bukan dari perempuan Mas, tapi saya menyadari bahwa perempuan segala-galanya buat itu. Betul. Bangga jadi perempuan. Baik, kita sebenarnya ingin berlama-lama membahas tentang banyak karya ini yuk. Iya. Apa daya waktu yang memisahkan ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi seniman-seniman yang lain begitu nggih, Cak? Amin. Untuk tetap metuan iki Jawa nih menghidupkan terus jiwa seninya. Nah, itu yang paling penting. Karena berbagai persoalan dalam hidup itu bisa tersampaikan lewat seni. Betul. Termasuk seni berpuisi. Nah, itu dia. Apalagi sekarang memang dibutuhkan sekali generasi-generasi penerus agar ya ini seni-seni seperti ini, seni puisi akan ada terus gitu ya, dan selalu terus berkembang. Seni gitu. Berpuisi ini juga mengasah jiwa. Wah, membuat jiwa jadi halus. Nah, lembut. Inilah dia salah satunya. Luar biasa Bapak. Wah, ini saya juga kayaknya mencoba untuk menulis lah gitu ya. Iya. Mencoba untuk menulis. Biar lebih lembut dirimu Cak Gemol. Karaktermu itu loh. Saya hanya menyampaikan pada generasi muda, menulislah. Menulis apapun tulisan itu. Sehingga ketika harus menjadi puisi, tentunya ada proses untuk mencermati, mengkoreksi, dan kemudian akhirnya finishing. Ini puisi saya. Tapi prinsipnya merdekalah dengan menulis. Itu aja. Oke, baik. Tepuk tangan dong lagi-lagi untuk Pak Balian Bagus Satrio Aji. Matur nuwun sangat Mas sudah berkenan rawuh dan ngobrol kita di obrolan budaya ini. Terima kasih untuk RRI atensinya. Terima kasih. Tepuk tangan buat tim RRI nih. Lucu banget. Akhirnya kita mesti pamit Cak Gemol. Saya Cak Gemol, Wijadi Gemol. Saya Ginuk Mujayati, Ginuk. Oke, mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di RRNet berikutnya. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.